menyembelih hewan, maka tajamkanlah pisau yang kita gunakan. Dalam hadis lain Nabi mengatakan wal yurih dzabihatahu, hendaklah membuat tenang hewan kurbannya, membuat tenang, tidak merasa takut dan tidak tersakiti hewan yang mau disembelih ini, yaitu dengan wal yuhidda syafratan, dengan mengasah atau menajamkan pisau yang digunakan untuk menyembelih tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi azmin bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pagi ini kita lanjutkan kajian kita yang maghrib semalam ya. Masih berkaitan dengan kurban ya. Kita kemarin baru baca satu hadis dari kitab Bulughul Maram ya. Kita lanjutkan membaca hadis berikutnya. Ini biasanya kita kalau subuh sampai jam berapa? Sampai syuruk ya. Syuruk kita jam 6:10 ya, kurang lebih. Tambah 10 gitu ya. Biar bisa sholat isyraq ya. Nah ini fikih kurban ini berkaitan dengan sebentar lagi kita akan betul Pak. Iya, insyaallah mudah-mudahan. Ya, kita baca hadisnya dulu. Wa fi lafzi saminaini wa li Abi Awanata fi sahihihi thaminaini bil muthallathati badal as-sin. Dalam satu lafaz bahwasannya Nabi itu berkurban dengan 2 kambing saminaini, yang samin pakai sin, samin artinya gemuk. Kambing yang dipilih oleh Nabi kita untuk jadi hewan kurbannya adalah kambing yang samin, gemuk. Akan tetapi di dalam riwayat Abu Awana ya, riwayat yang sahih, lafaznya bukan saminaini tapi thaminaini, pakai huruf tha. Ya. Beda artinya, beda. Kalau samin tadi artinya apa? Gemuk. Kalau thamin pakai tha yang titik 3, tha ujung lidah ya. Thaminaini itu artinya yang mahal, yang berharga. Tapi berdekatan, menunjukkan bahwasannya kurban Nabi kita itu adalah dengan hewan, di sini kambing yang gemuk atau yang paling mahal, yang berharga. Jadi tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan. Jadi makanya memang
yang paling bagusnya ini kalau ikut tuntunan dari zaman Nabi kita dulu, kalau kita berkurban, yang membeli hewan yang mau dikurbankan itu kita sendiri. Kenapa? Supaya kita bisa memilih mana yang paling bagusnya, mana yang paling mahalnya. Itu yang pertama. Ya. Karena kalau sudah kita wakilkan, ya kita tidak melihat secara langsung. Udah dibeli, dibawa ke masjid ini, baru kita nampak. Tapi boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Nah, jadi makanya di sini disebutkan Nabi itu kalau berkurban dengan menggunakan hewan kambing yang gemuk, yang berharga, yang mahal harganya. Jadi kembali lagi yang kaji kita kemarin, kalau kita mampu, jangan ikuti yang standar. Ya buatlah sesuai dengan kemampuan kita. Mampu kita mengambil kambing yang dengan harga 7 juta misalnya, ya ikut yang 7 juta, beli yang 7 juta, jangan beli yang 3 juta. Mampu kita 1 ekor lembu kita sendiri, ya kita buat kayak gitu. 1 ekor lembu saya sendiri, nggak dibagi 7. Ya. Atau mau buat lembu seekor kita sendiri nggak bisa, tapi kita bisa bayar 3 porsi misalnya, 3 bahagian dari lembu tersebut. Ya buat kayak gitu, nggak apa-apa. Tidak mesti harus satu bagian, 1 porsi. Wa fi lafzin li muslimin, dan lafaz dalam riwayat Muslim, wa yaqulu bismillahi wallahu akbar. Jadi saat menyembelihnya Nabi itu membaca bismillah dan mengucapkan takbir Allahu akbar. Walahu min hadithi Aisyah radhiyallahu anha, dan ada juga hadis dari istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, amara bi kabshin aqran yadau fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin. Jadi Nabi juga pernah meminta kepada Aisyah atau memerintahkan kepada Aisyah untuk membawa kambing kurban Nabi. Tapi kalau dalam hadis yang dari Aisyah ini kambingnya cuma 1. Kalau yang hadis sebelumnya tadi kambingnya ada 2. Ya. Berarti tahun yang ini Nabi mampunya hanya satu ekor kambing. Ya, jadi makanya tadi nggak sama level tiap tahunnya, berbeda-beda. Ya. Nah, kalau dari hadis Aisyah ini kambingnya 1, warnanya hitam, bagian kakinya hitam, bagian perutnya hitam, dan sekeliling matanya hitam. Kalau hadis yang semalam warna apa? Putih semuanya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya warna kambing itu, warna lembu itu, warna unta itu enggak terlalu berpengaruh. Ya, mau warna apa bebas, enggak apa-apa. Ya. Yang penting kriterianya tadi adalah yang paling bagus. Fa'utiya bihi liyudhiya bihi, maka didatangkanlah kambing yang tadi itu supaya Nabi mengorbankannya atau menyembelihnya. Faqala laha, maka Nabi berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, halummal mudiyah, bawa sini pisau. Thumma qal, kemudian Nabi mengatakan, ishhadiha bihajarin, asah dulu dengan batu. Ini ilmunya apa? Kalau mau menyembelih hewan, maka tajamkanlah pisau yang kita gunakan. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, wal yurih
dzabihatahu, hendaklah membuat tenang hewan kurbannya, membuat tenang, tidak merasa takut dan tidak tersakiti hewan yang mau disembelih ini, yaitu dengan wal yuhidda syafratan, dengan mengasah atau menajamkan pisau yang digunakan untuk menyembelih tersebut. Fafa'alat, maka Aisyah pun melakukannya. Thumma akhadhaha wa akhadhahu fa'adja'ahu. Kemudian Aisyah pun melakukannya, diasahnya pisau tadi, lalu diserahkannya kepada Nabi, lalu dibaringkan Nabi kambingnya tadi. Thumma dzabahahu, kemudian Nabi menyembelihnya. Dari sini kita dapat fahami yang paling bagusnya menyembelih hewan kurban itu adalah si yang berkurban sendiri. Ya, misalnya saya berkurban, maka yang paling bagus menyembelih hewan kurban tersebut siapa? Saya sendiri. Itu yang paling bagus. Kalau ada ilmunya dan kalau mampu. Ya, kadang ada orang teorinya dia tahu, teori menyembelih ini dia tahu, ilmu menyembelih ini dia tahu, tapi dia tak mampu. Nah, contohnya seperti saya. Kalau saya tak mampu menyembelih, kalau ilmunya tahu bagaimana cara menyembelih Nabi, apa yang dibuat, bagaimana mana yang dipotong, ilmunya tahu saya, tapi tak mampu. Kenapa tak mampu ya? Kalau nampak darah muncrat dari leher itu, nanti saya pula yang pingsan. Tak mampu. Jangan paksakan. Ya, jangan paksakan. Serahkan kepada yang mampu, yang bisa. Atau ada dia mampu mental baca, tapi ilmu tak ada. Ya, dia sembelih nanti. Sudah disembelih memanglah keluar darah, tapi tak putus dua urat yang ada di lehernya. Akhirnya setelah dilepas, kambingnya berdiri lagi. Ya, berdiri lagi. Itu bahaya lagi. Ya. Jadi yang paling bagus memang yang menyembelih siapa? Orang sendiri. Orang yang berkurban itu sendiri. Makanya kalau di zaman dulu, bahkan zaman sekarang, tapi bukan di Indonesia atau bukan di Asia Tenggara, itu kalau kurban gak ada yang di masjid, kurbannya itu di rumah. Jadi kalau kami dulu waktu di Sudan itu siap sholat Idul Adha, itu nggak ada orang kurban di situ, nggak ada. Kurbannya di mana? Kurbannya di rumah. Jadi sembelih masing-masing, lalu nanti dibagi-bagi. Untuk yang berkurban ada, untuk jiran tetangga ada, untuk fakir miskin pun ada. Makanya tadi bagiannya 3, dibagi 3 gitu. Jiran tetangga itu bahkan kalau sekiranya ada jiran tetangganya itu non muslim, orang Kristen misalnya, itu tetap boleh kita berikan bahagian hewan kurban tersebut. Ya, selama kurbannya kurban sunnah, bukan kurban wajib. Ada kurban wajib, ada, yaitu kurban nazar. Misalnya, ya Allah, saya bernazar sekiranya anak saya tahun ini lulus sebagai ASN misalnya, maka tahun ini saya akan berkurban. Maka kurbannya itu namanya kurban wajib. Nah, itu tidak boleh dibagi kepada yang non muslim. Tapi kalau kurban sunnah seperti biasa itu boleh dibagi jika non muslimnya ini masuk dalam kategori yang tadi, jiran tetangga kita gitu ya, itu boleh. Tsumma qala, kemudian Nabi membaca bismillah. Ini saat menyembelihnya. Bismillah. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari umat Nabi Muhammad. Ya, 1 ekor untuk beliau, untuk keluarganya,
dan untuk umatnya. 1 ekor kambing. Tapi ini kesunahannya, ainnya untuk beliau, kifayahnya secara umum, itu tadi untuk keluarganya, untuk umatnya. Tapi bukan berarti, berarti yang ini sudah selesai kurban semua ya, enggak. Tidak, ya itu kifayahnya saja. Ibarat kayak sholat jenazah. Apa hukum sholat jenazah? Fardu kifayah. Bagaimana yang disebut dengan fardu kifayah itu? Wajib bagi orang sekampung. Kalau sekiranya ada 1, 2, 3 atau sebahagian kecil dari orang kampung itu mengerjakan sholat jenazah ini, maka yang lain gak wajib lagi. Ya, tidak wajib lagi, gugur kewajiban mereka. Begitulah kira-kira makna hadis ini. Kemudian yang kedua, ini juga yang dibuat dalil oleh sebahagian ulama bahwasannya berkurban untuk atau atas nama orang yang telah meninggal dunia boleh. Ini dalilnya. Mana ya? Tapi nggak ada disebut di situ ya orang yang sudah meninggal dunia. Nggak ada disebut di situ ya. Oh, itulah yang doa Nabi tadi, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad. Saat Nabi menyembelih kurban ini, sudah ada keluarga Nabi yang meninggal dunia. Ya, contohnya Khadijah sudah meninggal dunia, tapi masuk dalam makna doa ini. Wa min ummati Muhammad, dan untuk umat Nabi Muhammad. Ketika itu sudah banyak umat Nabi yang meninggal dunia, dan itu masuk dalam kategori doa ini. Makanya menurut sebahagian ulama, kurban atas nama orang yang telah meninggal dunia tetap dibolehkan. Ya, walaupun ada sebahagian yang mengatakan tidak boleh. Ya. Kalau Buya ikut yang mana? Kalau saya ikut yang membolehkan. Ya, saya ikut yang membolehkan. Kemudian sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ya, dari hadis ini juga dapat kita pahami bahwasannya menyembelih hewan kurban itu ya sederhana, simple. Bagaimana? Letakkan hewan kurban kita ke bawah, ambil pisau yang tajam, ya, baca bismillah, baca takbir, baca doa, potong. Begitu saja. Karena ada di sebahagian kampung, saya dengar, ya, tidak saya lihat, ya, mereka menceritakan kepada kita, ketika hewan ini sudah terletak di bawah, kan kalau hewan kurban sudah diikat gitu ya Pak ya, diikat dia supaya jangan bisa bergerak ronta-ronta, kan? Diikat dia dengan kuat. Nah, sudah tergeletak dia ini, pisau sudah ditahan ini. Lalu banyak lagi yang dibaca. Salah satunya adalah takbir. Takbirnya seperti takbir hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sampai akhir. Dan gak sekali, bisa juga sampai dijawab pula sama jamaahnya, gitu, dan seterusnya. Bolehkah seperti itu Buya? Kurang bagus. Kenapa? Membuat hewan kurban itu tidak nyaman. Mana gak nyamannya? Masa dibaca takbir gak nyaman? Bukan baca takbirnya yang gak nyaman, dianya udah jatuh, udah terletak kayak gini, udah tergeletak gitu, pisau sudah di tangan tapi gak disembelih. Ya, ibarat orang yang misalnya ini mau dihukum, mau ditembak, mau di hukuman mati misalnya, nggak ditutup matanya, terbuka matanya, ini senampangnya sudah mengarah ke dia ini. Kayak mana perasaan kita itu? Wah, dak tikduk. Lama pula, nggak langsung kan? Tak tenanglah hati itu.
Kurang lebihnya seperti itu. Bukan salah, tak salah. Tapi tidak tidak menyenangkan, tidak membuat tenang hewan kurban kita itu. Ya, jadi tapi ada baca takbir Bu ya? Iya, baca takbir cukup Allahu Akbar saja. Bismillah, Allahu Akbar. Potong. Sudah. Ya. Penyebutan nama-nama orang yang dikurbankan yang berkurban ini kan 7 orang. Apakah perlu disebutkan semuanya? Misalnya ini kurban si Abdullah bin Muhammad, kurban Muhammad bin Abdul Qadir, kurban ini, kurban ini. Rupanya tertinggal satu, tak disebutkan satu orang, lalu sudah disembelih. Akhirnya yang nama nggak disebutkan itu protes, ngadu, kenapa nama saya tak disebutkan? Enggak, walaupun disebutkan apa-apa. Kenapa? Karena perwakilannya sudah di awal. Sebelum disebutkan pun nama-nama itu sudah di awal disebutkan. Ya, kepada panitia ini lembu pertama namanya ini. Sudah. Jadi waktu nyembelih itu sekiranya ada 1-2 nama terlewatkan disebutkan, enggak apa-apa. Ya, enggak mesti direka ulang. Enggak sah ini. Nama saya enggak disebutkan. Enggak ya. Yang penting di awal sudah dijelaskan akadnya. Lembu pertama 7 orang. Ini. Begitu. Ya. Jadi syarat menyembelih kurban ya cuman menyebut nama Allah, baca takbir bismillah, Allahu Akbar, sudah selesai. Ya, adapun penyebutan nama-namanya itu tidak mesti, ya, tidak mesti. Mungkin itu hadis yang kita baca untuk pagi ini. Jikalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz telah menerangkan tidak perlu disebutkan nama-nama. Kemudian yang kami tanyakan, perlukah si yang ikut berkorban itu menghadiri di tempat penyembelihan? Demikian, terima kasih. Ya, tadi saya sebutkan penyebutan namanya tidak mesti, ya. Tapi tidak mesti ini bukan berarti oh ya sudah tak perlulah gitu. Memang supaya enak juga sama orang yang berkurban ini disebutkan juga lah namanya, ya. Tapi setidaknya dengan kita tuliskan jadwal tabel lembu pertama 7 orang sudah. Pas mau menyembelih kita tunjuk ini lembu pertama, ini milik yang 7 orang itu sudah cukup. Sudah cukup. Tapi saat menyembelih mau kita sebutkan lagi enggak apa-apa. Ya. Tapi tidak kita sebut lagi juga tidak apa-apa. Jadi pertanyaan ibu ini tadi adalah, lalu orang yang berkurban ini Bu ya, apakah mesti turut menyaksikan hewan yang dia sembelih tadi? Tidak. Tidak wajib ya. Nah, tapi dianjurkan. Jadi hewan kurban itu dianjurkan kita sendiri yang menyembelih. Berarti kalau kita sendiri yang menyembelih, kita yang menyembelih dan kita ada di situ, begitu. Ya. Jadi menyaksikan hewan tersebut disembelih itu tidak wajib, tapi dianjurkan. Ya, dianjurkan. Jadi bagus, sebagusnya seperti itu. Kalau tidak memungkinkan, misalnya yang berkurban ini adalah seorang kakek-kakek atau nenek-nenek yang sudah uzur, ya, susah dia untuk datang. Gak mesti kita tunggu dia sampai dia datang, baru kita sembelih, enggak juga. Atau misalnya dia bukan orang sini, ya, dia orang sini tapi dia merantau. Hari raya haji ini dia tak pulang. Ya, apakah mesti dia pulang ke sini untuk menyaksikan kurbannya? Enggak juga. Daripada dia pulang ke sini menyaksikan kurban dia itu, mungkin ongkos dia ke sini pulang balik sudah bisa beli 1 ekor kambing lagi. Lebih bagus dia berkurban 2 ekor kambing. Ya, daripada hanya sekedar menyaksikannya saja, begitu.
Jadi menyaksikannya itu dianjurkan, tapi tidak wajib. Satu lagi mumpung ingat karena ditanya ibu ini tentang menyaksikan. Jadi kalau mau foto-foto, ya, mau foto-foto ini sama lembunya, jangan foto-fotonya saat lembu itu sudah terkapar, tapi belum disembelih. Udah di bawah dia, udah diikat dan tergeletak gini. Disitulah foto-foto. Lama pula foto-fotonya. Ya. Kalau mau foto waktu dia berdiri lah. Waktu dia berdiri. Kalau udah tergeletak itu udah mau eksekusi saja. Ya. Tapi ingat ya, ini tak wajib. Ini hanya sekedar adab dalam menyembelih. Ya, adab dalam menyembelih. Ya, supaya hewan sembelihan kita itu merasa tenang begitu. Ya, gitu Bu ya, tidak wajib. Ya. Lanjut. Ada lagi Pak? Yang lain kalau nggak saya. Ya Pak. Ini kan anggota korban ini kan mewakilkan kepada panitia. Ya. Sekarang ini biaya untuk korban itu kan dulu mungkin bisa langsung ke panitia. Sekarang sudah ada juga sistem yaitu online. Nah, tentu akadnya ini yang saya ragukan. Apakah boleh ditransfer melalui online? Jadi kalau di zaman dulu itu siapa yang berkurban, dia yang mencari hewan kurbannya sendiri dan dia yang menyembelih sendiri, ya, dan dia yang membagikan sendiri. Itu zaman dulu, ya. Sampai zaman sekarang pun di beberapa negara, ya, itu seperti itu. Tapi kalau Indonesia dan Malaysia dan beberapa negara sekitar yang kita ketahui, ya, itu cara berkurbannya sudah dengan sistem ada panitia atau bahkan seperti yang ditanyakan oleh Bapak tadi, yaitu dengan sistem online. Ya, sistem online. Lalu bagaimana ini sistem online ini? Nah, ini sistem online ini masuk dalam fikih mu'asir namanya, fikih kontemporer. Nah, kalau fikih kontemporer itu harus diperjelas. Melalui online ini apakah dia aplikasi atau memang via WhatsApp saja kita kenal dengan yang bersangkutan. Contoh kayak yang saya bilang tadi, dia anak sini, dia merantau ke Jakarta, lalu dia telepon panitia di sini, Pak saya mau berkurban, berapa bagian kurban kita sekarang di kampung? 2.850.000. Lalu dia transfer 2.850.000 ini untuk kurban saya. Misalnya dia bilang seperti itu, maka itu sudah akad. Bagaimana dengan aplikasi ya? Jadi ada aplikasi khusus memang untuk kurban. Misalnya ada orang buat aplikasi kurbanku gitu misalnya. Ya, jadi di situ kita tinggal masuk, pilih jenis kurban yang mau kita ambil. Ya, kalau kambing yang begini sekian harganya, kambing yang begini sekian harganya, lembu yang begini sekian harganya, gini-gini. Tinggal kita pilih lalu kita transfer. Kita nggak tahu nih siapa yang punya akun ini dan di mana disembelih apanya, kita nggak tahu karena dia aplikasi secara umum. Nah, kalau begini bagaimana Bu ya? Tengok di aplikasinya, ketika kita mau melakukan itu ada akadnya enggak? Ada ketentuannya enggak? Biasanya semua aplikasi itu ada ketentuan yang berlaku, ya. Maka begini menerima atau tidak? Kalau kita checklist menerima, maka itu sudah termasuk akadnya. Jadi itu sudah termasuk akadnya. Jadi mungkin biasanya supaya sah akadnya itu adalah hewan kurban ini adalah hewan kurban yang sah menurut syariat. Misalnya kambing yang jenisnya begini, lembu yang jenisnya begini, unta yang jenisnya begini. Disembelih pada tanggal 10 atau 11 atau 12 atau 13 Dzulhijjah.
kemudian dibagikan kepada ini. Dan kami selaku pemilik aplikasi ini adalah wakil. Maka biaya 3 juta itu untuk belinya 2.800.000, yang 200-nya adalah untuk operasional. Misalnya akadnya jelas dan kita menerima itu, berarti itulah akadnya. Jadi nggak apa-apa, sah, boleh. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada ketentuan-ketentuannya seperti itu di aplikasi tadi dan kita menyetujui, maka itu adalah akadnya. Ya, sama kayak kita beli online ya di Shopee, di Tokopedia, di tempat-tempat belanja lainnya. Itu ada akad jual belinya. Kalau ikut hukum dulu itu nggak sah. Kenapa? Barangnya nggak ada, nggak nampak kita mana barangnya, lalu kita jual beli, tak boleh. Nah, tapi karena sudah ada ketentuannya, ada kebijakan-kebijakan yang kita setujui begini, maka jual beli online itu dianggap sah dan itu sudah difatwakan oleh MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia. Jadi begitu juga berkurban ini, Pak. Ya, jadi kalau dia tadi melalui aplikasi khusus, ya, kalau ada akad ketentuannya dan kita terima itu dan akad ketentuan yang dia tawarkan sesuai dengan syariat agama, maka itu sah. Kalau sekiranya nggak ada, cuma melalui WA saja, Ustaz, nah, dan kita bisa komunikasi kepada yang bersangkutan. Contoh tadi orang yang merantau, dihubunginya panitia di kampungnya, dan itu sudah termasuk akadnya. Ketika dia katakan ini kurban saya, itu sudah akadnya. Begitu. Ya. Ada lagi? Ya, Pak. Terima kasih. Menyambung pembicaraan dari malam, Ustaz. Yang hewan yang bisa dikurbankan ada 3. Pertama unta, kedua lembu, 3 kambing. Nah, ada kebiasaan di daerah kita, di suatu daerah namanya, itu yang menyembelih kerbau. Gimana hukumnya, Ustaz? Pertama. Kedua, dalam pelaksanaan kurban, realitanya kita lihat menurut Ustaz semalam itu harus habis dibagi lembu yang dikurbankan. Namun ada Ustaz kaki. Nah, kaki jadi kadang dibagikan kepada panitia. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ada pertanyaan. Jawaban pertama, ya, tentang kerbau, apakah boleh dikurbankan? Ya. Jadi Bapak Ibu, yang dikurbankan itu adalah al-an'am. Ya, al-an'am itu adalah pertama ciri-cirinya berkaki 4, kedua hewan ternak. Itu yang disebut dengan al-an'am. Jadi tidak semua hewan dan tidak semua hewan ternak. Ya, yang termasuk yang kita ternak apa? Ayam. Boleh kita berkurban dengan ayam? Tak boleh. Kenapa? Kakinya 2. Boleh kita berkurban dengan ikan? Oh, saya toke ikan, Bu ya. Kolam saya 2 hektar. Ya, saya punya induk ikan emas itu beratnya sudah 20 kilo misalnya. Boleh saya berkurban dengan ikan emas tadi, Bu ya, kan itu ternak saya? Nggak boleh. Kenapa? Karena itu tidak al-an'am. Jadi dia harus yang berkaki 4. Nah, kerbau bagaimana, Bu ya? Kerbau ini dalam bahasa Arabnya jamus, ya, jamus. Nah, jamus ini ada 2 jenisnya. Ya, kerbau itu ada 2 jenisnya. Ada kerbau liar yang biasa kita lihat di Afrika. Ya, dia liar. Termasuk salah satu hewan yang ditakuti karena dia garang, mau ngejar-ngejar. Ya. Tapi kalau di kita, jamus ini adalah hewan yang sudah diternak, sudah dipelihara. Jadi karena dia sudah dipelihara, sudah menjadi hewan ternak, maka berkurban dengan jamus, ya, dengan kerbau kalau bahasa kitanya itu diperbolehkan. Ya.
Tapi kalau kita tanya di negara Arab, bolehkah kita berkurban dengan jamus? Kita tanya pakai jamus, kata jamus, maka mereka akan menjawab nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ketika ada kata jamus, mereka langsung pikirannya kepada hewan yang liar yang ada di hutan Afrika. Begitu. Jadi kalau itu tak boleh. Tapi kalau kerbau yang ada di kita, nenek moyang kerbau itu udah dipelihara, terus sampai cucu-cucu cicit-cicitnya, sampai yang sekarang itu semuanya adalah ternak. Ya, bahkan sudah menjadi satu saking dekatnya kerbau itu dengan kita, itu sampai menjadi masuk dalam nama atau sejarah atau adat di negeri kita ini. Ya, jadi itu sudah termasuk hewan ternak. Boleh nggak berkurban dengan kerbau? Boleh. Nah, boleh. Ya. Tapi nanti kalau sekiranya ada yang mendebat, hati-hati saja. Ya, debatnya berarti itu mereka menganggap kerbau tidak termasuk hewan ternak, itu saja. Ya. Kenapa sebenarnya ini dia masuk dalam kalau ada pun nanti orang yang mendebat kerbau tidak masuk dalam kategori al-an'am, dua kuncinya. Satu, karena kerbau ini mereka anggap tidak sebagai hewan ternak. Kedua, kerbau ini tidak masuk dalam kategori lembu. Ya, tidak termasuk dalam kategori lembu. Mungkin mereka menganggap ini jenis yang lain, begitu. Ya, itu Pak kurang lebihnya. Ya, jadi intinya. Tapi kalau Bapak tanya ke saya mengikut pendapat guru saya yang mengatakan jamus itu adalah kalau dia diternak maka boleh dikurbankan. Kalau tidak maka tidak boleh menjadi hewan kurban. Begitu, sama kayak rusa. Kalau rusa mau kita ternak dia, sekarang ini ada orang ternak rusa misalnya, apakah itu termasuk hewan yang boleh dikurbankan? Tidak. Kenapa? Karena rusa itu adalah hewan liar. Ya. Tapi sudah saya ternakkan Bu ya, walaupun sudah kita ternakkan. Kenapa? Karena yang menernaknya itu baru-baru ini. Jadi itu tidak termasuk binatang ternak. Berbeda dengan kerbau. Kalau kerbau dari dulu sudah lama sekali dan itu memang bahkan menjadi alat bantu bagi petani untuk bersawah. Ya, memang sudah menjadi hewan ternak. Ya, nah, itu boleh, begitu kurang lebihnya. Kemudian yang kedua tentang apa tadi Pak? Kaki. Nah, ya. Jadi membagi hewan kurban itu pertama dibaginya tidak dalam keadaan masak. Ya, membagi hewan kurban itu jangan dimasak. Masak dulu baru dibagi, tidak. Membagi hewan kurban itu dalam keadaan mentah, baru disembelih, potong-potong, masukkan ke plastik bagi. Nah, ini sekarang ya kaki. Nah, kaki berlebih. Ya, kaki berlebih. Lalu ini bagaimana Bu ya kalau diambil sama panitia? Ya, bagaimana ini hukumnya? Nah, jawabannya itu sebagai upah atau tidak? Kalau sebagai upah tak boleh. Ya, kalau sebagai upah tidak boleh. Kalau sebagai bagian dia atau hadiah enggak apa-apa. Apa bedanya Bu yang upah sama hadiah? Kalau upah wajib balas budi dari jerih payah dia, itu upah. Kalau hadiah, ya dia nggak ada ngapa-ngapain kita kasih, atau dia kita nampak banyak kali kerjanya kita kasih sebagai hadiahnya. Nggak dikasih pun nggak apa-apa. Nah, itu hadiah. Kalau upah, kalau nggak dikasih marah dia. Awak sudah capek hari ini tapi tak dikasih hak saya. Nah, itu upah. Kalau upah tak boleh. Dan jangan kita berpikir membagi hewan kurban ini harus adil. Maksudnya adil itu kakinya itu harus dipotong dengan jumlah yang sama masyarakat yang ada di kampung ini.
Misalnya masyarakat di kampung ini 100, lembu yang mau kita sembelih 8 kali 4 32. Nah 32 ini harus kita potong jadi 100. Ya enggak juga. Jangan terlalu harus adil ini, harus seadil-adilnya. Enggak juga. Ya bagaimana kita memotong-motong kakinya jadi 100? Jadi kalau kita kasih kepada orang-orang yang mau untuk akulah kakinya, sama akulah kakinya begini-begini, dan yang lain tidak mempermasalahkannya, nggak apa-apa, boleh. Jadi misalnya diambil oleh panitia karena catatan tidak ada yang mau, lalu panitia yang mengambil bukan sebagai upah mereka, maka tidak mengapa. Tapi kalau sebagai upah mereka, contoh di masyarakat dulu, sekarang Allah alam apakah ada lagi atau tidak. Dulu kalau disembelih hewan kurban itu, ya, ini kalau hari raya kurban biasanya pesta bagi sebahagian tokoh masyarakat saja. Jadi kalau disembelih hewan kurban ini, kepalanya harus untuk dia. Nah, ketika dipotong kepalanya ini, lehernya sampai di sini dipotongnya. sampai ke dadanya nih, jadi dari leher sampai ke kepala punya dia. Nah, itu tak boleh. Yang begitu tak boleh. Ya. Apa hak dia walaupun dia tokoh masyarakat, nggak ada hak dia memeta-metakan ini untukku, ini untukku, ini untukku. Tak ada. Semua berhak di situ. Semua berhak di situ. Ya, jadi kalau misalnya ini sudah kita bagi-bagi, lalu kakinya tersisa dan nggak ada orang yang mau, lalu panitia untuk kamilah ini ya, oke nggak apa-apa, halal kata mereka. Dan itu tidak dianggap mereka sebagai upah jerih payah mereka. Nggak apa-apa, boleh, sah-sah saja Pak ya. Yang tak boleh itu kalau kita jadikan sebagai upah, itu yang tak boleh. Ya. Ada lagi? Nah, ada ini Ibu. Ya. Oke, terakhir Mas. Oh, jadi. Saya menyambung pertanyaan dari Bapak Misren semalam tentang yang dimasak. Pada umumnya kami setiap tahun memasak-masak, Ustaz. Mengambil dari bagian sapi kurban. Kemarin kan semalam Bapak Masrul bertanya tentang masak yang diambilnya kan bagian sapi yang pertama. Sapi yang pertama diambil untuk dimasak. Kata Ustaz kemarin kan diminta dulu sama yang apa. Sekarang kan sudah diserahkan ke panitia Ustaz. Yang sapi yang dikorbankan itu kan sudah diserahkan ke panitia. Kalau kita ambil yang itu yang untuk jiran atau untuk fakir miskin, kita ambil sebagian sapinya kan ada 8 kalau dijadikan kupon itu banyak, diambil satu sapi itu di satu kupon atau 2 kupon. Apakah itu harus minta izin juga kepada yang punya korban? Ya, kembali lagi saya ingatkan, panitia itu bisa jadi wakil, ya, bisa jadi relawan. Jadi yang diwakilkan kepada panitia itu adalah satu, pembelian hewan kurbannya. Kedua, penyembelihan hewan kurbannya. Ketiga, pembahagian pendistribusian hewan kurbannya. Yang 3 itu. Tapi mereka bukan pemilik. Saya garis bawahi lagi. Panitia bukan pemilik. Jadi mereka tidak punya hak untuk mengambil daging atau bahagian dari kurban itu untuk dimasak. Tak punya hak. Bagian siapa yang diambil? Punya siapa yang dia ambil? Gak punya hak. Ya, jadi tetap harus ngomong sama orang yang berkurban, atau tetap harus ngomong kepada masyarakat umum. Ya, masyarakat umum. Karena di situ juga ada hak daripada masyarakat umum. Ya. Atau kalau sudah ada nomor-nomornya, misalnya di lembu yang pertama itu nomor 1 sampai nomor 50 misalnya, ya, maka dia ngomong kepada yang orang nomor 1 sampai nomor 50. Kita ambil ya dari sini
5 kilo karena kita mau masak untuk makan kita di sini. Yang mau menyembelih 7 ekor lagi, perut sudah lapar, tenaga sudah habis. Misalnya kita bilang begitu, kata mereka izin, gak apa-apa, ambil bagian kami. Ya silakan, nah itu boleh. Tapi kalau belum dibagi, belum tahu punya siapa itu, langsung kita ambil saja. Itu punya siapa yang kita ambil. Nah, di situ poin permasalahannya, Bu. Memang sudah diwakilkan, tapi yang diwakilkannya adalah yang 3 tadi: pembelian, penyembelihan, dan pendistribusian. Itu bukan punya panitia. Jadi kalau mau dimasak harus diomongkan terlebih dahulu. Dan saya tahu kenapa lembu pertama yang dagingnya diambil untuk dimasak. Ya kalau nunggu lembu yang ke-8 lama ya, makanya lembu yang pertama kita ambil kan gitu. Nah ini yang lembu pertama ini izin nggak mereka yang diambil dagingnya itu? Nah, kalau kata mereka izin, ambillah bahagian saya katanya. Misalnya dari 7 orang itu, satu baginya 5 kilo misalnya. Yang dia bilang yang 5 kilo bagian saya, itu semua dimasak. Saya tak perlu lagi bawa daging ke rumah. Yang 5 kilo itu masak saja di sini. Nah itu tidak apa-apa. Dia jadi dapat 2 itu, Bang. Apa pahala dia? 1 berkurban, 1 lagi apa? Bersedekah. Dapat 2 deh itu. Nah, makanya kita harus ngomong sama dia, minta izin kepada yang empunya kurban tersebut. Nah, begitu kurang lebih ya. Ustaz, kalau saya kan mendengar Ustaz ya, hadisnya saya tidak tahu. Di waktu zaman Rasulullah, waktu Rasulullah kan berkorban, dia kan dimasaknya dibagi-bagi, makan bersama-sama, kan? Jadi apakah itu tak termasuk dalam kategori korban untuk rame-rame? Yang panitia aja Ustaz, umum juga yang makan. Iya, yang masak Rasulullah, yang berkurban Rasulullah, punya dia. Bukan punya panitia, punya Rasulullah. Jadi kalau misalnya ibu jumpai tapi wallahu a'lam saya tak pernah jumpa, belum pernah baca hadis yang seperti itu. Tapi sekiranya ada ini, entahlah kita anggaplah ucapan sahabat atau ucapan tabi'in dan seterusnya, wallahu a'lam, saya belum pernah melihat. Sekiranya ada, itu berarti misalnya Rasulullah katanya, berarti Rasulullah yang punya hewan kurban tersebut, lalu dia masak, berarti yang dia masak adalah bahagian punya dia. Perlu dia lagi dia minta izin? Tak perlu orang punya dia, tak perlu minta izin. Dan kalau dia masak semua itu tidak mungkin, karena seperti yang saya bilang tadi, kurban itu tidak boleh dibagi dalam keadaan dimasak, dibaginya harus dalam keadaan mentah. Jadi mungkin yang dimasak itu yang bagian dia gitu. Ya tapi untuk hadis itu wallahu a'lam saya tak pernah bacanya, belum pernah lihat. Mungkin nanti kalau saya baca-baca lagi, kalau jumpa nanti saya verifikasi lagi benar atau tidak, begitu ya. Jadi beda antara pemilik dengan panitia, begitu. Ya sudah jam 6, jam 19. Ayo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama adalah berkaitan dengan takbir. Kebiasaan kita takbir. Jadi tidak anjurkan. Bagaimana kalau jika kita takbir, apakah salah atau tidak? Itu satu. Kemudian sepengetahuan kita bahwa daging kurban ini adalah pendistribusinya adalah untuk barang siapa. Barang siapa ini orang kaya, fakir dan miskin, orang Kristen pun. Dulu kita ada seorang kepala dinas tinggal di sekitar sini. Jemaah berkata, kok dikasih dia kan kepala dinas? Terus dijelaskan, ini daging bukan tertentu, itu semua orang. Akhirnya, karena dia agak kok saya nggak dapat, kata dia, dibagikan termasuk orang nasionalis sini. Bahkan sekarang ini berpesan dia kepada si pembagi, dia lupa sana. Tuh. Kemudian kebiasaan kita di sini, kan dulu ada salah seorang jemaah kita yang berkurban 1 ekor. Maka tahun-tahun dulu 2005 diambillah sapi dari dia itu untuk yang masaknya.
Nah, rencana kita tahun ini kan untuk sapi kurban bagi peserta kan sepertiga. Jadi berat daging sapi itu 100 kilo per ekor. Bagi 7 dapat 14. 14 dibagi dapatlah 14 kilo per satu orang. Untuk peserta kita bagi 2 kilo. Jadi 2 kilo gini dari sinilah rencana kita mau kita ambil untuk dimasak 5 kilo. Kemudian ustadz kita yang menyembeli itu biasa kita kasih 2 kilo. Nah, ini seperti ini rencana kita yang besok. Jadi enggak kita ambil lagi karena tahun ini juga ada 1 ekor sapi jemaah kita. Nah, kemudian berkaitan dengan transfer tadi, kan kita di rapat atau di mana-mana itu disebutkan 2.850.000 ini dapatnya 19.950. Beli sapi 1 ekor 19 juta, sisanya 950 kali 8 ekor. Ini kita gunakan untuk penyembeli untuk mencancang itu 1 ekor 400. Beli segala macam lah. Personal. Kalau beli itu bulanan. Nah, ini seperti inilah model kita di sini. Itu barangkali Ustaz. Baik, saya jawab satu-satu dulu Pak ya. Pertama, takbir. Kalau baca takbir Pak dianjurkan, memang dianjurkan. Ya, di hadis yang sudah 2 hadis yang kita baca, Nabi membaca Bismillah dan membaca takbir. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, itu Allahu Akbar itu sudah dianggap takbir dan dianjurkan. Memang seperti itu. Nah, yang saya sebutkan tadi bukan takbir yang Bismillah Allahu Akbar, tapi takbiran. Ya. Nah, takbiran itu tidak dilarang. Jadi yang Bapak tanya ini takbiran atau baca takbir? Takbiran. Takbirannya nggak dilarang, tapi dengan ketentuan supaya tidak melanggar adab yang saya sebutkan tadi. Kumpulkan masyarakat banyak. Oke, sudah. Lembunya ini lembu pertama. Oke. Nah, ini kita baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak apa-apa, boleh. Yang saya bilang tadi agak melanggar adab tadi adalah lembunya sudah terletak di bawah, sudah terikat, gak bisa bergoyang-goyang lagi dia. Ya, lalu kita takbiran pula. Takbiran, foto-foto dulu atau apa, baru baca Bismillah, baru disembeli, disebutkan nama-namanya lagi. Jadi lama sekali dia yang terletak terikat di bawah itu sebelum dia disembeli. Di situnya, kalau misalnya masih berdiri ini, ayo ambil lembu pertama ini bawa, masih berdiri deh, masih berdiri lembunya. Takbiran kita mau sampai 10 kali takbirannya nggak apa-apa gitu. Ya, jadi ini bukan dilarang, tidak, hanya supaya membuat hewan kurban itu merasa tenang. Jangan sampai dia yang terikat tergeletak di bawah itu menunggu lama sampai dia disembelih. Nah, itu yang pertama Pak. Yang kedua adalah tentang masih tentang yang tadi juga pembahagian untuk yang dimasak tadi. Ya. Jadi bukan. Yang kedua tadi tentang distribusi. Ya, tentang distribusi. Jadi hewan kurban itu memang tidak dikhususkan hanya untuk orang miskin saja, ya. Tapi kita harus pahami, satu hewan kurban itu dia dibagi 3. Haknya itu ada 3. Hak pertama bagi yang berkurban. Hak kedua bagi jiran dan tetangga. Nah, jiran dan tetangga ini bisa saja orang kaya. Ya, bisa saja orang kaya. Jadi walaupun dia orang kaya, ya, kalau ada orang berkurban, dia boleh mendapatkan kurban itu. Kita boleh distribusikan kepada dia. Boleh, nggak apa-apa. Bahkan tadi ada orang non-muslim, ya boleh kita bagikan. Baru bagian ketiga, inilah untuk orang fakir dan miskin. Nah, fakir dan miskin ini tidak selamanya harus orang kampung sini. Nah, fakir dan miskin ini tidak selamanya harus orang kampung sini. Misalnya banyak ini hewan kurbannya. Kalau dibagi sama orang fakir miskin di sini masing-masing dapat 10 kilo, 20 kilo misalnya. Ya sudah, berbagi, kita panggil dari panti asuhan, panggil dari rumah jompo orang fakir miskin di luar sana, bawa ke sini bagikan. Boleh, apa-apa.
Jadi ada 3 kriteria tadi. Jadi pertama yang pemilik, kedua jiran tetangga, ya orang mau jiran tetangga itu mau orang miskin bisa, orang kaya bisa, orang Nasrani bisa, kemudian baru bagian fakir miskin. Jadi yang perlu diingat, kurban ini tidak khusus hanya untuk orang miskin saja. Ya, dia kepala dinas, bahkan bupati misalnya, boleh dia berhak, dia punya bagian di situ. Tapi nggak wajib juga, tak wajib juga gitu ya. Dikasih, oke, nggak dikasih juga tidak mengapa begitu. Kemudian masalah yang tadi biasa di sini ada 1 orang berkurban 1 lembu. Kalau ada yang begitu, Pak, 1 orang 1 lembu ini yang paling bagus, paling mudah sebenarnya untuk ngambil yang dimasak tadi nih. Ini paling mudah. Jadi kalau misalnya kita buat bahagian yang paling senang lah, 1 lembu itu 30 kilo misalnya dagingnya, berarti kalau sepertiganya berapa bahagian yang menyembelih yang punya lembu yang berkurban? 10 kilo. Karena sepertiga maksimal ya, itu bagian maksimal. 10 kilo. Nah, 10 kilo itu kita ngomonglah ke dia, Pak, kami ambil ya 5 kilo. Kami ambil ya 5 kilo untuk dimasak. Ambil, nggak apa-apa. Nah, itu boleh. Ya, jadi nggak perlu mengumpulkan banyak orang, cukup 1 orang saja. Jadi buatlah lembu yang pertama kali disembelih lembu dia. Lembu yang milik satu orang itu. Itu yang paling selamatnya seperti itu. Ya, intinya tetap harus ada kejelasan daging yang kita masak itu daging siapa. Itu poinnya. Ya, daging siapa yang kita masak. Takutnya nanti nggak jelas daging siapa, lalu kita ambil karena panitia dia bukan pemilik. Ya, dia adalah wakil dari kita untuk membeli, menyembelih dan mendistribusikannya. Apalagi tadi Pak? Habis 3 tadi. Kemudian ini yang bisa kita lakukan ini. Tadi kaitan dengan kaki ya. Kan banyak daftar tuh peserta dia, Bosiko ya kan. Itu sampai sekarang udah kita mulai catat. Kemudian lagi Ustaz, kebiasaan kita di sini, apakah ini diperbolehkan atau tidak? Peserta, ya kan? Dia tinggal sekitar sini, itu tidak kita berikan kurban. Apalagi kalau dia panitia segala macam. Nah ini karena dia ngomong kamu peserta dapat kurban. Tapi karena kesepakatan peserta tidak boleh diberi, yang tidak beri. Nah ini kira-kira dari segi hukum Islam gimana? Nah, kemudian yang kaki tadi, ada orang yang tidak peserta minta kita kasih, ada peserta kita kasih. Jadi barangkali Ustaz. Oke. Masalah kupon itu kan masalah teknis. Ya, kupon itu masalah teknis. Yang mau pakai kupon nggak pakai kupon, yang penting dibagi 3 itu saja sebenarnya. Ya, ada bagian untuk yang berkurban, ada bagian untuk jiran tetangganya, ada bagian untuk fakir miskin. Nah, untuk sekarang ini bagian jiran tetangga dan fakir miskin digabung menjadi masyarakat secara umum begitu. Ya, itu nggak apa-apa. Teknisnya supaya tidak terjadi double 2 kali dalam pembahagian atau tidak ribut, tidak ada antrian lalu dibuat dengan kupon. Itu teknis. Jadi nggak apa-apa. Jadi sekiranya misalnya ini yang berkurban tak dapat kupon, ya harus paham lah kupon itu bukan berarti kalau nggak ada kupon dia nggak dapat. Ya kalau yang dia berkurban ya memang dia ada hak dia di situ untuk dapat bagiannya gitu ya. Jadi kalau mau dibuat kupon, nggak dibuat kupon nggak apa-apa. Ya intinya kalau dia yang berkurban tetap ada bagian dia di situ dan kita harus kasih tahu. Jadi misalnya Pak saya ikut berkurban tapi kok saya nggak dapat kupon, ya tinggal kita bilang saja Bapak pasti dapat insya Allah. Kan Bapak yang berkurban, kesepakatan kita kemarin kalau yang berkurban tidak perlu kita buat kuponnya misalnya. Boleh, nggak apa-apa Pak. Jadi tidak ada hukum secara rinci menjelaskan tentang hukum kupon ini. Kenapa? Karena itu adalah teknis. Ya. Kemudian yang kedua masalah kaki tadi, ya itu bukti bahwasannya bukan upah. Jadi kalau kaki itu ada yang minta, kita kasih. Ada yang bilang aku berminat ini, aku suka ini kaki, kita kasih. Nggak
tidak mutlak milik panitia. Ini memang sudah hak panitia, ini kaki ini milik panitia, kalau mau beli. Nah itu yang tidak boleh. Jadi kalau ada orang minta kita kasih, itu bukti bahwasannya kaki itu tidak menjadi upah. Ya ada yang mau kita kasih, ada yang mau kita kasih, begitu. Ya, oke. Saya rasa sudah jam 6:31, sudah lewat 20 menit dari yang kita rencanakan. Jadi mudah-mudahan kajian kita pada pagi ini ya ini bermanfaat, yang menjadi bekal bagi kita untuk beribadah kurban lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bahas kembali permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ibadah kurban ini. Mohon maaf